Kena wes. Nek. Ya, sudah bisa Pak Sehari, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Untuk di kegiatan ini nanti kalau sesuai SOP itu panggilannya tidak Bapak Ibu ya, panggilannya kakak-kakak. Sebenarnya untuk belibet manggil kakak-kakak biasanya panggil Mas sama ya Pak gitu ya. Jadi menyesuaikan SOP ya kita panggilnya kakak. Walaupun sebenarnya belibet saya panggil kakak itu agak belibet. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita di hari ini. Insya Allah nanti kita ada 2 sesi dijadikan 2 JP, 1 JP 45 menit, jadi 90 menit nanti. 1 JP pertama nanti kita orientasi lebih ke pengenalan, yang kedua nanti kita akan membahas tentang refleksi. Oke, sebelum saya mau menyapa dulu dari pojok atas layar saya ini Pak Pauji, Johan Pauji. Halo, selamat siang Pak. Apakah ada di tempat? Pak Johan Pauji ini dari Sugiharjo Gabus. Suaranya belum masuk. Sebelahnya ada Pak Ulil, masih di situ atau sedang ke belakang? Hadir Pak. Oke. Aman, siap pokoknya. Ya dibuka aja, aku kayak jamu ngomong gitu ya. Pak Ulil dari Boseti, satu waktu banget. Selanjutnya sebelahnya Pak Aditya Teguh Windarto. Ini dari SD Grid Pak ya. Selamat siap Pak. Siap. Pak Sandi Aditya dari SD Plan. Siap. Siap Pak. Selanjutnya Pak Setia Budi Irvanto. Siap. Bapak senior. Ya Pak. Selanjutnya Nungki dari SD Mojo. Ibu Nungki. Mojo niku dari Kecamatan Celuak. Ya. Oke, selanjutnya Pak Wahyu Wicaksono. Iya Pak. Dari SMP Gunung Wungkal. Siap. Dari SD Junior 1 Pak. Pak Arif Wicaksono dari Wahyu ya. Mohon maaf. Ya, Wahyu Wicaksono. Ini ada Arif Wicaksono sama Wahyu Wicaksono nggih? Iya. Wahyu dari Jaken Pak, Junior 1. Doluhur. Jaken nggih. Iya, Pak. Dari Jaken ini Pak Sahari sama Pak Wahyu. Pak Arif ini dari Gunung Wungkal 2. Selamat siang Pak Arif. Ya, ini itu resen atau kepencet atau gimana Pak? Selanjutnya sebelahnya Bu Eli Rosidah nih akunnya siapa? Itu akunnya dewe kok. Sabar Pak Ulil. Pak sinten Pak? Zainal Anwar Pak. Zainal Anwar dari SD Kembang. Kembang itu? Dia mau Pak Ulil ya Pak. Coba ya. Pak Eli. Selanjutnya Pak Sahari ini dari SD Sumber Agung, Jaken. Sumber Agung. Selanjutnya Bu Sukarsih ini dari TKIT Lentera Hati. Selamat siang Bu Sukarsih. Oke, selamat siang. Temannya Bu Yuni Nuraini nggih? Jadi kalau Bu Nur Aini di TK Pembina Karaban. Oh iya, TK Pembina Karaban ya. Lentera Hati itu Bu Nurjana. Bu Nurjana ya. Ada yang guru pengurus terus. Nggih, yang TK, yang kalau SD ya ada Bu Dwi, Pak. Oh, iya. Pak Dwi juga ada. Kalau yang SD-nya, saya yang di TK-nya. Siap, terima kasih Bu Sukarsih. Saya izin share screen untuk perkenalan. Hari ini 1 jam pertama nanti kita perkenalan semuanya dari
saya mulai saya dulu nih ini supaya saya yakin sudah kenal. Ini ada teman lama saya ini Pak Teguh Budi Irvanto, ini teman top, ini senior. Siap, Pak. Izin share dulu sebentar. Ini saya pakai 2 device nih Bapak Ibu supaya bisa ngecek apakah tampilannya sudah aman. Oke, ini muncul ya, sudah muncul ya. Oh ya, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya kalau saya nanti agak apa ya, kadang manggil kakak, kadang manggil bapak ibu karena memang kebiasaan setiap hari itu bapak ibu. Kalau kakak itu memang agak belibet kalau saya ngomong kakak, tapi ya kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim, kakak-kakak semua, hari ini adalah orientasi program PKG PJOK. Saya yakin yang ada di ruangan ini mungkin ada yang awalnya enggak berminat kok, atau ada yang memang dari awal berminat. Tapi kalau kita sudah masuk di sini, insya Allah nanti kita bareng-bareng menyelesaikan program ini dan saya yakin nanti akan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Okay. Ini kita niati dulu, bismillah dulu. Selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untuk semuanya, kalau saya secara pribadi kita menyelesaikan kegiatan ini santai saja nih, tidak usah tegang. Saya yakin teman-teman guru PJOK itu orangnya santai, tidak usah tegang karena kita semuanya itu adalah hasil dari ketegangan. Ya, santai saja. Yang penting adalah nanti kita semuanya esensinya dapat, substansinya dapat, kita bisa menyelesaikan semuanya, lulus dan bermanfaat. Amin. Sebelum materi saya ada, biasanya saya game dulu. Ini ada ice breaking sebentar. Tebak gambar, wah ini mungkin ada yang pernah. Coba kita jawab dulu. Dari sebelah kiri ya, sebelah kiri berarti yang wayang ini. Ini kira-kira ini apa tulisannya ini? Itu ada saku, ada wayang, ada ayam. Aku sayang ayah. Aku sayang Ayah. Iya. Iya, betul. Aku sayang ayah. Oke, sebelah kanan. Tangan Bisa panjang. Ada yang satu ruangan, Bapak Ibu. Ada yang satu ruangan. Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Ini yang feedback. Ada yang pakai 2 device mungkin? Oke, lanjut. Tantangan seru. Ini Tantangan seru. Oke, tantangan seru. Sip, kita lanjut. Iga bakar. Oke, Pak Ayu top ini. Iki sing kalimat dolanan ngerti iki. Obat Beneran nyamuk. nge-game nih, yuk. Sebelah kanan. Obat nyamuk. Penyamuk. Oke. Ibu-ibu biasanya tahu ini. Potongan harga. Oke, potongan harga. Sebelah kanan. Tahi lalat. Oke, wah top Terus nih. enggak nolambon. Lanjut. Nek naik benda cepet, Pak. Ya ya, tangan minta nambon lah, Pak. Paulin. Laptop Enggak nolambon. pero lah Mas, ora iso nganggo HP. Gara-gara anake, Pak. Gitu anake. Apa? Yang sebelah kiri. Angkat tangan. Oke, angkat tangan. Sebelah kanan.
Penyu ini. Penyu. Penyusutan. Ya. Penyusutan aset. Penyusutan Ya. aset. Nah, Penyusutan aset. Rino maling. Udah banter-banter. Bener-bener. Rekam loh ini. Konangan BBGP loh. Oke. Nih, Tuh. Ikan. Keca. Cantikan wajah. Wah. ya oke. Cantikan wajah. Itu rel ya? Relokasi. Nah. Relokasi. Narapidana. Relokasi narapidana. Terakhir. Suap. Hanya hilang. Sup. Sup. Sup jagung. Jagung. Iya jagung. Sebelah kanan. Nah. Sel. Lalu sayang. Oke, ini perkenalan dulu. Jadi mohon izin, ini kurang lebih 3 bulan ke depan berarti ya. Kurang lebih 3 bulan ke depan nanti saya akan menemani program Gus ini. Mohon Setiawan izin, SPD MPD. mohon izin Kepala di sekolah. mute Pak dulu. Ya. Wakasek. Pak Wakasek. Nggak usah. Ini bukan pertanyaan, ini bukan pertanyaan. Pertanyaan sebentar. Ini sebentar di Tanya Yola Pak. ya, oke. Ini saya adalah guru SMP 1 Juwana. Guru SMP 1 Juwana sekarang menjadi wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Terus pengalaman fasilitasinya itu di pengajar praktek Angkatan 4 Kabupaten Pati, kemudian di guru penggerak Angkatan 8 Rekognisi, dan fasilitator GP Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, dan sekarang ini masih aktif di fasilitator GP Angkatan 11 untuk Kabupaten Semarang. Jadi agak belibet itu kalau di GP itu kan manggilnya Bapak Ibu nggih, Bapak Ibu, dan kalau di PKG PJOK itu manggilnya kakak-kakak. Ini saya di SMP 1 Juwana sudah mulai per 2011. Ini tahun ke-14 saya di SMP 1 Juwana. Kalau SK-nya itu saya pertama kali CPNS di SD, Bapak Ibu. Oh ya, boleh Pak Sari. Jadi saya pertama itu di SD Negeri Poh Gading, Kecamatan Minong dulu SK-nya, kemudian mengampu di SMP 1 Juwana, dan kemudian pindah induk di SMP 1 Juwana. Yang 2 device, yang satunya di nonaktifkan suaranya supaya nanti tidak feedback. Oke, terima kasih Pak Sari.
Oke, ini dari saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya untuk perkenalannya. Saya dulu lulusan dari UNES PJKR 2010, lulus 2010, terus kemudian di 2015 itu melanjutkan beasiswa di UNY tahun 2015. Ini berarti bro. Ya, 2006. Saya seangkatannya Pak Setia Budi Irvanto itu. Oh, 2006. masuknya tahun berapa berarti Pak? 2006 saya. 2006 Pak. Iya. 2006. Lu malah duluan saya malah ya. Iya, 2000 Saya berapa UNES Pak? tapi PGPJ SD Pak. Dulu masih belum ada S1-nya ya Pak? S1-nya itu kalau nggak salah tahun belum 2007. ada. 2007 kalau saya nggak salah ingat. Ya, Baru saya ada lulus S1. 2007 Pak, PGPJ Ya. SD dulu. 2005 berarti masuknya ya Pak? Ya, betul. Oke, nah sekarang giliran kakak-kakak semuanya, silakan menuliskan nama di kolom chat, terus sertakan satu benda, yang bendanya itu bebas, yang dapat menggambarkan, ya, menggambarkan contoh. Saya suka sepatu, ya, karena sepatu itu menjadi salah satu senjata saya melaksanakan misalnya. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan namanya di kolom chat. Kemudian di bawahnya itu ditulis nama benda. Ya, nama benda. Kemudian alasannya kenapa menuliskan nama benda tersebut. Itu. Yang ketiga, tidak boleh sama. Kalau misalkan di atas sudah ada, harus harian. Silakan 5 menit mungkin cukup. Nanti semuanya ini. Oke, silakan langsung dieksekusi di kolom chat. Diketik di kolom chat. Silakan langsung eksekusi. Saya tunggu. Silakan sambil ngopi dulu enggak apa-apa, sambil minum atau ngemil aman. Ini. Terus. Oke, ini yang sudah nulis Kak Sahari. Ballpoint, alasannya mudah dibawa kemana-mana dan dibutuhkan banyak orang. Oke. Oh ya, sambil mengetik ini mohon menyampaikan ya kakak-kakak semuanya, mohon untuk tidak menanyakan link Meet di grup ya, seperti yang tadi sudah disampaikan admin Kak Nabila itu, admin kelas kita. Jadi tidak boleh membagikan, fasilitator tidak boleh membagikan link karena harus masuk melalui LMS. Jadi kalau terpaksa itu jabri saja. Kalau terpaksa, karena memang harus lewat link di LMS supaya terdeteksi masuk. Begitu. Karena ini di PGP kemarin saya juga mendapatkan teguran karena saya sering nge-share linknya di grup. Jadi mohon untuk kedepannya tidak menanyakan link lagi. Itu nggih. Oke, saya sambil membacakan. Ini Kak Sukarsih, bunga, alasannya indah. Oke. Bu Eli Rosida ini tadi siapa ya Pak? Oh iya. Sopak gede Pak. Itu namanya bisa diganti kok Pak, maksudnya namanya saja. Iya bisa Pak. Dia mau sungguhnya Pak Ulil Albab Pak. Air bermanfaat bagi orang lain. Oke. Pak Ulil Albab. Son, alasannya mendengarkan musik dan biar tidak gabut. Pak Ulil son horek ya Pak. Aduh, bahaya ini. Muridku lagi Pak gonane ngene kok aman nih. Bahaya. Sudah real. Remote alasannya bisa memudahkan penggunaannya.
Remote apa nih Kak? Seharian. Selanjutnya Pak Wahyu Pluit. Pak Wahyu wasit sepak bola Pak Wahyu. Iya Pak. Tapi di daerah Rembang Pak. Alhamdulillah. Di Rembang malah. Iya karena saya domisili Rembang ya Pak. Oh gitu. Aslinya Rembang Ya, berarti. saya domisili Kaliori Pak. Kaliorinya mana? Kaliorinya Wiroto. Oh iya, ini sekalian perkenalan saja ya. Silakan Kak Sahari untuk memperkenalkan diri. Kenalan buat malah metu. Gosek. Perkenalkan, nama saya tunggu. Nama saya Sehari dari SD Sumberagung 01. Oke. Lainnya Alasannya juga Pak, memilih teman-teman. ballpoint. Kenapa Kak Sahari? Desa Rongso, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Domisilinya juga di Jakarta. Domisilinya maksudnya ya lumayan Pak kalau dari Dari mana? Ronggo. Ronggo. Oh, Ke perbatasan Ronggo. Oke, Pak. Lumayan jauh. Kebetulan satu SD sama istri saya. Di Ronggo. Oh, di Sumberagung 1 ya? Sumberagung 1 Pak. Oke. Saya dulu pas PP itu punya CGP di Sumberagung 2, Pak. Saya lewati terus berarti. Yang kiri jalan Pak, berarti? yang sebelumnya Sumberagung 2 Ya, Pak. sebelumnya Sumberagung Oke. 2. Saya dulu sampai ke Sumberagung 2, Pak. Dekat Ini. Dari Ini siapa? Yang cek itu sama Sumberagung. lanjut. Bu Sukarsih, silakan. Ini Putri, Pak. Ya, Pak, Putri Suharti. Putri Suharti, nggih. Iya, Putri Suharti. Sekarang kepala sekolah SD Kebonturi, Pak. Betul, di Kebonturi. Oke. Monggo Bu Sukarsih ada? Atau lanjut dulu? Pak Anwar, Zainal, Perkenalan Pak. monggo. Silahkan memperkenalkan diri. Oh iya, nama saya Zainal Anwar Pak dari Oke. SDN Kembang 03 Duku Seti Pak. Alamatnya Duku Seti, Kecamatan Duku Seti. Aslinya Duku Seti, Kak, ya? Aslinya Alas Dowo Pak. Aslinya Alas Dowo. Oke. Tapi ikut babon nang Duku Seti Pak. Siap. Oke Pak, sekian. Oke. Lanjut Pak Ulil, silakan Pak Ulil. Pak Ulil Demak Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab Abdillah Pak. Mengajar di SMP Negeri 1 Duku Seti. Alamatnya di Desa Tayu Wetan Pak, Kecamatan Tayu. Ya, terima kasih. Oke. Pak Sahrial, silakan. Oke Pak, perkenalkan nama saya Sadal Arif. Saya dari SDN Alas Dowo. Alas Dowo. Aslinya Alas Dowo ya? Iya Kak. Sudah berapa tahun di sana? 5 tahun. 5 tahun. Iya. 2019. Iya 2009. Selanjutnya Kak Wahyu Wicaksono, monggo. Ya, nama Wahyu Wicaksono, ngajar di SD Sidoluhur 01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Untuk domisili alamat Desa Wiroto, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Oke, Wiroto itu yang kalau jalan raya itu selatannya apa utaranya? Selatannya Pantura, Pak. Selatannya Pantura berarti ya.
Nggih. Dresi kalau sama Dresi Nah, biasanya untuk lewat itu Pak macet Pak, jalur Oke. alternatif. Yang tembusan ada kan ya berarti. yang ada embungnya itu Pak. Iya tahu. Nggih. Berarti nek pas dulu macet tak lewati Pak ya berarti. Nggih, rumah saya depan SD pas, SD Wiroto. SD Wiroto. Iya tahu. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kak Nungki Fortuna. Halo. Halo, selamat siang. Selamat Saya siang. Nungki Fortuna Dewi dari SD Nggih, Negeri Mojo 2, aslinya Jogja. aslinya Jogja. Dapat suami sini. Enggak ngerantau sendirian, kosnya di Jepara. Merantau. Kosnya di Jepara. Iya, Di Jepara. di Kelet. Keren. Nggih. Sudah berapa tahun Kak Nungki? CPNS kemarin dari 2020. Yang 2020 barusan. Iya, Ya. CPNS terakhir ya berarti ya? iya, Iya. terakhir. Kak Aditya Teguh Windarto. Silakan Kak Aditya Teguh. Perkenalkan, nama saya Aditya Teguh Windarto, mengajar di SD Negeri Grade 01. Domisili di Grid juga, Kecamatan Keluak, Kabupaten Pati. Oke. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Siapa yang paling Aditya Teguh. Kak Johan Pauji masih ada ini. Halo Kak Johan Pauji. Silakan ya. Suaranya belum masuk kayaknya. Suara atau tersambung dengan ada kendala Kak? Suaranya belum masuk. Mic-nya enggak bisa ya? Kalau ada tanda pentong itu bisa di-reload. Oke, lanjut dulu. Kak Arif Wicaksono. Kak Arif Wicaksono. Silakan Kak Arif Wicaksono. Ngomong Arif. Arif ora ngomong meneng ae yo. Ayo. Biasanya cerewet. Ricak. Gabung Pak, tadi di laptop itu error, tidak keluar suaranya, dan juga tidak bisa bicara. Ini baru gabung lewat HP. Kurang ngopi berarti Rip. Wah iya ya Pak. Silakan Arif. Kenal. Kenalan ya Pak, perkenalkan nama saya Arif Wicaksono, alamat Desa Bulungan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Gunung Bungkal. Oke, siap Arif. Terima kasih. Kita lanjut Kak Setia Budi Irvanto. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Setia Budi Irvanto, asal dari Gajian, Kecamatan Gunung Bungkal. Mengajar di SD Negeri 02. Oke, siap. Terima kasih. Mas Andi, Mas Irvanto. Mau wis tak japri, lagi tak jiah jare. Tak telepon ini tak Ini jiah. masih ada yang belum bergabung berapa ya? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih 3 ya yang belum ya? Yusuf dari SMP Celuak belum, Mbak? Oh iya, Pak Yusuf sebentar. Pak Indra Yusuf. Pak Anto wis ngopi durung Pak Anto? Ini yang belum Pak Yusuf Indra. Terus Bu Supiah ya, belum ya? Pak Aan nak nyekel batok iki gini Pak Aan. Rambutnya entek, Pak. Supiah itu Gunung Bungkal ya? Ya.
Nunggal. Bu Supi. Kak iya lemah main PS piye iki? Tonggonem urip. Iya, Jadi kagak nukaan no, malah main PS. Didik barang Arif. Orang main PS. Digital 3GP no. Yo. Oke, kita lanjut nggih. Nggih. Saya share Nggih, Pak. ke perkenalan diri sudah. Oke, ini adalah agenda kita di kurang lebih nanti 9 kurang lebih ya, tidak boleh kurang, tapi boleh lebih. Kalau kurang tidak boleh, harus 90 menit itu minimal. Jadi ini agenda kita, ada orientasi, tatap maya, dan modul 1 untuk refleksi. Jadi perkenalan sudah untuk mengantar paradigma nanti setelah ini, terus nanti pasti ada banyak tugas. Nah ini sing biasanya rontok berat itu kan garap tugasnya. Ya, kalau biasanya hanya zoom tok ngeten iki enak, tapi sing gak enak itu garap ya. Kita ini amat tujuan sesi orientasi. Jadi, tujuan untuk dilaksanakannya pertemuan kita hari ini, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi hari ini kita mulai start untuk program diseminasi PKG PJOK ini, dan alhamdulillah bersyukur semuanya bisa terjaring, dan harapannya nanti kita sudah memulai dan kita nanti mengakhirinya dengan semuanya insya Allah lulus, harapannya seperti itu ya. Selanjutnya fasilitator dan peserta nanti saling mengenal, dan saya yakin ini kakak-kakak semua ada yang satu daerah, satu KKG sudah saling mengenal ya. Nah, kemudian nanti peserta memahami paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang utama yang ingin dirubah melalui program ini itu paradigmanya, ya, berpusat pada peserta didik. Itu seperti apa lah? Nanti di modul 1 sampai 6 ini kita akan bedah. Jadi nanti ada 3 modul, modul 1, 2, 3. Modul 1 itu nanti untuk lebih ke bagaimana perubahan paradigma PJOK. Untuk di sesi kedua nanti akan dilaksanakan insya Allah luring ya, nanti jadi kita ketemu tatap muka langsung. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul. Jadi nanti kita akan mengisi. Kakak-kakak semua sudah pernah ngisi belum? Padlet belum? Padlet sudah pernah? Udah Padlet sudah pernah? Atau baru mendengar? Kalau pakai HP nanti agak susah ya. Ini pakainya harus laptop harusnya. Selanjutnya, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ini penting, kesepakatan kelas. Di kelas ini, di dalam pembelajaran nanti kita bisa kondusif. Oke. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak semuanya untuk bisa menuliskan di kolom chat menurut kakak-kakak semuanya. Tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah itu apa? Singkat saja. Kayak Kak Gem ini. Singkat saja. Silakan. Untuk dituliskan tujuan dari pelajaran, kita ngajar PJOK, ada pelajaran PJOK di sekolah itu apa? Kira-kira tujuannya apa sih? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Atau mau langsung menyampaikan secara lisan juga oke, boleh. Kalau ada yang langsung saya menyampaikan saja boleh. Kalau misalkan ngetiknya agak susah boleh langsung. Silakan diketik di kolom chat. Tujuan. Bu Sukarsih,
Tujuan agar menambah pengetahuan tentang pendidikan olahraga atau gerak fisik motorik. Oke. Kalau Bu Sukarsih itu guru TK nggih. Kalau guru TK itu harus multi talent ya. Semuanya itu harus menguasai ya. Dari bisa jadi guru agama, jadi guru bahasa, matematika, sampai guru olahraga. Karena tidak ada Nggih. guru, nggih, kan tidak ada guru mapel nggih Bu, tidak ada guru olahraga. Jadi semuanya. Nggak ada. Nggih. Makanya Nggih. Saya guru juga TK menjadi bingung, salah Pak, satu pertama. sasaran. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Sukarsih? Ya itu pertama saya juga bingung kok masuknya PJOK padahal TK kan nggak ada istilahnya PJO kanan seperti SD, SMP, Iya. SMA seperti itu nggih Pak. Iya. Saya hanya Kok bisa istilahnya gitu ya? ada data gitu konfirmasi seperti itu lah. Saya nggak ingin menyanyikan kesempatan itu, intinya ya pengen belajar gitu aja Siap. Pak. Semoga nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat mau kenal. Iya, terima kasih. Jadi kenapa kok TK masuk sasaran? Alasannya karena di TK tidak ada guru olahraga. Jadi di TK itu tidak ada guru olahraga, makanya yang nanti ini bertanggung jawab atas perkembangan fisik terkait anak-anak di TK itu ya gurunya. Makanya nanti di guru TK itu harus multi talent. Semuanya harus tahu karena dasar pertamanya di TK untuk pengenalan aktivitas fisiknya itu. Jadi di TK kenapa kok dimasukkan PJOK? Karena memang di TK tidak ada guru PJOK. Jadi sasarannya juga adalah guru TK. Kalau boleh tahu Kak Sukarsih lulusan GP atau tidak? Nggih, alhamdulillah Pak, GP angkatan 4. Dulu pernah ketemu jenengan sekali kan. Oh, nggih, angkatan. Ya, betul Bu. Berarti memang ya, karena memang sasarannya itu yang GP angkatan GP dari TK. Oke, terima kasih. Nggih, sama-sama Pak. Selanjutnya, monggo yang belum bisa menuliskan, ini saya bacakan. Atau kalau ada yang ingin menyampaikan secara langsung, mungkin Kak Setia Budi Irvanto mungkin atau Kak Syahrial ingin menyampaikan langsung. Saya menyampaikan langsung saja daripada nulis. Kak Zainal mungkin sambil ngomong. Iya Pak. Iya. Ini lanjut ke Kak Wahyu, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Oke. Mengajak siswa untuk mengetahui manfaat olahraga. Bukan mana sih Pak? Oke, baru 3 loh Kak yang menuliskan. Tidak usah terlalu panjang, singkat saja. Kak Nungki, untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui aktivitas jasmani. Kira-kira di pelajaran PJOK itu kita mencetak atlet nggak ya? Oke, sambil menuliskan di ini ada Kak Johan Fauzi. Tujuan PJOK mengenalkan gerak dasar keterampilan pada peserta didik. Oke, saya research. Ini sambil menulis. Lanjutkan di slide-nya saja, belum saya share sedikit.
Oke, sudah nampak nggih? Niki pun kok pakai nggih. Nggih kok pakai bono. Nggih. Oke. Kira-kira olahraga itu apakah untuk membentuk sebuah prestasi? Apakah PJOK itu untuk prestasi? Ini kita menilik diagram perkembangan prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Ya. Hal ini itu tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Tidak ada perkembangan yang signifikan apabila kita mendasarkan bahwa PJOK itu untuk membuat atau menghasilkan sebuah prestasi dalam sekolah. Ini berdasarkan datanya. Terus, apakah PJOK itu juga hanya menjadi sebuah hiburan? Misalnya kan begini, kenapa kok dianggap sebagai hiburan? Kenapa dianggap sebagai olahraga itu untuk menghasilkan prestasi? Tidak bisa dipungkiri, guru olahraga itu dinilai baik ketika memiliki murid yang punya prestasi. Setuju nggih kira-kira? Ya, jadi guru olahraga itu kadang tidak dianggap wah guru itu gak berprestasi kalau tidak punya murid yang juara gitu. Juara, betul. Padahal sebenarnya kalau kita merujuk lagi kepada PJOK sendiri itu kan kita tidak menciptakan atlet. Kemudian apakah juara terus saya urung mesti nak diakoni ya, Mas? Iya betul. Apakah PJOK itu juga menjadi hanya sebagai hiburan? Kadang juga dianggapkan enak pelajaran olahraga aja Pak sebagai bentuk rekreasi. Hiburan itu juga dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai kegiatan yang sudah ada di daerah. Apakah PJOK itu hiburan? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Selanjutnya, apakah PJOK itu untuk kebugaran? Menurut kakak-kakak semua gimana? Kita ngajar 1 minggu berapa kali, Kak? 1 kali ya? 1 kelas? Ya, 1 kali. Kira-kira dalam 1 piye iki sinyal kok. Kita merujuknya ke prinsip-prinsip untuk kebugaran jasmaninya, ada frekuensi, intensitas, ada waktu, time, ada type, ada tipe, itu juga tidak sesuai karena paling tidak itu kita latihan 3 kali 1 minggu ya. Kalau merujuk ke frekuensi, intensitasnya, karena kalau kita ngajar ya hanya berapa jam. Kalau di SMP maksimal 3 jam ya. 3 jam pelajaran, itu pun 1 kali seminggu. Kalau untuk membentuk kebugaran, ya mungkin belum. Selanjutnya, apa sih tantangan utama dalam PJOK ini? Yang pertama itu krisis identitas. Jadi sebenarnya guru PJOK itu kita ya masih agak kesulitan untuk mendefinisikan itu diri kita tuh apa sih? Terus esensi untuk mata pelajaran ini tuh apa? Dari bagian dari kurikulum. Kadang kita ngajar piye ya, terus tujuannya nanti saya ngajar itu apa ya, kenapa kok bisa menjadi krisis identitas? Taruhlah kita mau menilai anak ya, asesmen, atau menetapkan tujuan pembelajarannya, saya yakin masih belum benar-benar ideal. Ya, kadang menilainya seperti ini, harapannya seperti ini. Ya, esensinya kira-kira apa ya yang didapat di dalam pelajaran PJOK? Kalau yang paradigma lama itu kan ngajar sama ngelatih itu sama. Jadi kalau kita ngelatih ekstra sama ngajar pagi di sekolah sama, itu berarti bisa dikatakan belum berhasil. Karena kalau kita merujuk kepada tujuan pembelajaran dan tujuan latihan itu juga beda. Kalau kita latihan pasti jelas ya, kita nanti tujuannya ke prestasi. Selanjutnya krisis arah, tantangan yang kedua. Tidak memiliki tujuan terkait dengan best interest of whole child. Berarti belum ada tujuan yang jelas terkait ketertarikan anak itu apa. Terus terkait bakat anak itu apa, minatnya bagaimana. Selanjutnya bisnis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi itu terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Jadi kalau kita mengacu di modul ajar, kalau kakak-kakak semuanya membuat sendiri atau copy paste ganti nama misalnya ya, kalau kita benar-benar
membuat sendiri, saya yakin tujuannya itu tidak sebanyak itu. Kenapa? Tujuan itu nanti pastinya akan merujuk kepada asesmen. Ketika kita membuat tujuannya 5 misalnya, otomatis kita juga nanti asesmennya juga 5, sesuai dengan tujuan. Kita tidak mungkin membuat tujuan yang dimana akhirnya nanti kita tidak mendapatkan hasil dari tujuan itu. Ya, misalnya kita di pembelajaran permainan bola besar, menendang, ada menyundul misalnya, menggiring. Misalnya ini ada tujuannya ada 5, otomatis nanti di akhir kita kan juga harus melakukan asesmen pada 5 hal ini. Ketika terlalu banyak tujuannya, capaiannya juga terlalu banyak, maka kira-kira pencapaiannya itu juga akan lebih sulit. Selanjutnya kita perlu sebenarnya melakukan rekonseptualisasi. Rekonseptualisasi itu apa? Mengkonsep ulang, mengkonsep PJOK sebagai pembelajaran dan engagement. Engagement itu biasanya kalau ini kata-kata kerennya itu biasanya dipakai untuk tunangan ya. Engagement day, engagement, pembelajaran dan engagement peserta didik. Karena apa? Tujuan utama PJOK, ini tujuan utamanya. Ini berdasarkan Lawson tahun 2019. Tujuan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, adalah mendorong dan mendukung semua anak, itu ditebalkan, semua anak, dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat dari latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Di situ ada pedagogis. Kenapa pedagogis? Pedagogis itu kan cara kita melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Anak-anak itu pedagogis, pedagogi. Ini kalau di waktu kita kuliah kan pasti ada ya. Pedagogi bagaimana kita mengajar ke anak. Kalau orang dewasa itu namanya andragogi. Disusun untuk membantu menemukan nikmatnya, manfaatnya apa. Jadi kita itu menuntun anak supaya dia itu tahu manfaatnya. Ketika anak-anak tahu manfaatnya, pasti tanpa kita suruh dia akan mengulang lagi. Kalau anak-anak tahu nikmatnya, pasti diulang lagi. Ya. Nah, gampanglah misalnya kakak-kakak semua didoke warung enak, itu loh warung enak. Berkhasiat misalnya. Pasti diulang lagi kan gitu ya. Besoknya balikin gitu. Ini contoh analogi lain juga. Dari apa? Dari latihan kebugaran, olahraga, dan bermain. Kenapa di sini dipisahkan latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif? Olahraga dan bermain itu dua hal yang mungkin konsepnya beda. Olahraga atau bermain atau aktivitas fisik. Kalau olahraga itu kan ada apa namanya bersifat kompetitif, ada peraturan yang mengatur. Olahraga. Kalau bermain itu tidak bersifat kompetitif. Tujuannya hiburan. Kalau olahraga itu ada prestasi yang ingin dicapai, itu olahraga. Jadi kalau misalnya kita hanya sore-sore lari, itu secara esensinya kita hanya aktivitas fisik. Ketika kita ikut race balap lari gitu misalnya, itu baru olahraga. Karena ada aturan-aturan yang mengikat di situ. Harus start jam sekian, harus finish dengan catatan waktu. Kayak kita main sepak bola, turnamen. Nah, ini kita olahraga. Kalau sore hanya pakai gawang batu, itu aktivitas fisik. Ini secara harfiah di dalam PJOK. Kita lanjut. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, tadi ada nikmat dan manfaat. Involving atau engage. Kalau involving ini kita hanya melibatkan anak. Kalau dalam kata-kata yang lebih kerennya berpartisipasi, mengajak peserta didik untuk berpartisipasi. Sebenarnya tidak hanya berpartisipasi, lebih dalam lagi, engagement tadi ya. Kalau kita merujuk kalimat yang sebelumnya. Tidak hanya terlibat, tetapi ada komitmen dari anak-anak kita. Dan juga ada peran yang aktif. Anak-anak juga berperan aktif, tidak hanya
ikut-ikutan saja, tapi mereka memiliki peran di dalam pembelajaran yang kita buat. Selanjutnya, apakah hanya senang-senang saja, ataukah dia menikmati? Ya, bedanya di mana? Nah, kalau ini di bawah dituliskan, enjoying, tidak hanya bersenang-senang, tidak hanya having fun saja, tetapi dia menikmati gerakan, menikmati. Jadi anak-anak bisa menikmati manfaatnya juga. Oh ya, dia bisa merasakan senang dan bisa mendapatkan manfaat dari gerak yang dilakukan. Perkembangan PJOK. Saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini harapannya. Kondisi yang diharapkan nanti kita semua dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada murid. Berpusat pada murid. Selanjutnya, ya ini sedikit meng-highlight untuk berpusat pada murid. Berpusat pada murid ini bukan berarti anak-anak sakar PD begitu ya, sak senengnya bocah ya, bukan seperti itu. Jadi kalau ada yang mengartikan saya ngajar, Pak bal-balan di Ibal, itu berpusat pada murid dong, anak yang minta bola main sendiri itu berpusat, bukan yang seperti itu yang maksud. Itu pembelajaran lama. Kalau boleh mengambil kata-kata Pak Hermawan dulu, kalau yang dari UDES itu Pak Hermawan Pamot itu setan-setan pendidikan. Itu dia menyampaikan seperti itu. Ada guru yang seperti itu, setan pendidikan, mengambil kalimat yang disampaikan Pak Hermawan. Yang selanjutnya adalah praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat, bentuk, fisik, gender, dan abilitas atau kemampuan. Ya. Kondisi yang diharapkan pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Maksudnya kita tidak kita masih membeda-bedakan. Sebenarnya ini ya sudah sangat masif ditemukan ya. Jadi kalau ngajar PJOK itu pasti bisa-bisa gitu ya. Secara gendernya beda sendiri, secara fisik kadang kenapa gitu. Ketika kita memisah-misahkan itu bisa jadi anak-anak yang memiliki kekurangan, dia tidak memiliki bakat di situ, gerakannya tidak terlalu baik, dia merasa tersisihkan, dia tidak memiliki ruang untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Akhirnya rendah diri dan dia tidak bisa menikmati lagi, tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi pembelajaran itu, setuju dengan beberapa yang sudah disampaikan tadi di kolom chat, itu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan juga sikap. Untuk apa? Untuk kehidupan peserta didik kita sepanjang hayatnya. Untuk mereka itu supaya lebih aktif. Kalimat yang lebih mudahnya seperti ini. Jadi kalau kita punya murid, setelah lulus misalkan, ya masih lulus atau belum lulus ya, mereka itu ternyata tanpa kita suruh mereka aktif. Komunitas misalnya mereka ikut sering lari, sering ikut kegiatan aktivitas fisik atau olahraga, tanpa kita suruh mereka sudah punya kesadaran untuk secara rutin berkelanjutan berkesinambungan untuk melaksanakan aktivitas fisik. Supaya apa? Mereka memiliki kesadaran bahwa aktivitas fisik yang dilakukan itu memang memiliki manfaat terhadap dirinya. Untuk apa? Mendapatkan kebugaran jasmani supaya tetap aktif di hidup mereka. Selanjutnya, tujuan dan dampak program. Yang pertama ini mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Ini PKG PJOK ini adalah program yang paling pertama dibandingkan mapel yang lain. Kenapa? Karena PJOK ini dianggap yaitu tadi butuh diarahkan lagi sesuai yang seharusnya. Konsepnya direkonsep lagi, direkonseptual lagi, supaya pembelajaran PJOK ini bisa benar-benar berjalan dengan baik.
Kenapa kok tidak pelajaran yang lain? Karena pelajaran PJOK itu hasilnya, manfaatnya itu bisa dirasakan langsung. Karena memiliki kebugaran jasmani yang baik, otomatis anak-anak mengikuti pembelajaran yang lain ya, oke kan begitu ya. Mengikuti aktivitas yang lain itu juga didukung. Anak-anak memiliki fisik yang baik, mau aktivitas sekolah, mau aktivitas di luar sekolah itu pasti bermanfaat. Yang selanjutnya meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ini ada dua hal yang dikuatkan ini. Nanti di akhir juga ini menjadi highlight kita, mengembangkan kompetensi yang pertama, baik sendiri maupun kelompok. Yang kedua ini meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Jadi kakak-kakak semuanya nanti diharapkan mampu berperan aktif di dalam komunitas belajar. Ketika di sekolah sudah ada komunitas belajar, maka nanti bisa ditingkatkan lagi. Kalau misalkan kok belum, nanti bisa diupayakan. Syukur-syukur nanti kakak-kakak semuanya yang menginisiasi kan gitu. Wah, di sekolah saya belum ada kombelnya dibuat. Oh, sudah ada. Kalau misalkan sudah ada, bisa nggak kita berpartisipasi aktif? Kalau misalkan kok agak susah misalnya, kita buat sendiri boleh. Buat sendiri minimal dengan guru-guru PJOK atau guru-guru lain yang mungkin kita bisa ajak untuk kolaborasi. Selanjutnya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kenapa kok bermakna? Bermakna itu maksudnya adalah anak-anak itu mendapatkan pembelajaran di mana pembelajaran itu memiliki arti, bisa langsung manfaatnya terasa kepada peserta didik, nanti bisa berkesan. Benar-benar mendapatkan pembelajaran. Tidak hanya sekedar tadi involving, ikut saja, tapi dia juga engaging. Dia berperan serta. Ketika ada peran, itu berkesan. Ya, ketika anak memiliki kesan ini berarti ada maknanya pembelajaran yang dilakukan. Anak-anak berperan. Oh, saya tadi belajar ini dengan Pak ini, belajar permainan ini. Saya tadi diajari ini. Dia berkesan, dia bisa menceritakan lagi, dia bisa menyampaikan ke teman-temannya atau bahkan ke guru-gurunya, ke orang tuanya. Ini bisa menjadi salah satu indikator pembelajaran tadi itu berkesan kepada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini. Tujuan terakhirnya adalah nanti di peserta didiknya. Semua siswa kita, peserta didik kita itu memiliki kesadaran sehingga mereka itu secara mandiri tanpa kita suruh tadi, tanpa kita beri PR. Nanti sore lari, ya, setiap minggu 3 kali, minimal setengah jam. Nah, itu misalnya, itu kan ada tugas atau perintah dari kita. Yang diharapkan nanti anak-anak kita itu secara mandiri, mereka mempunyai partisipasi aktif di dalam aktivitas jasmani. Nah, itu nanti permainan, olahraga, atau yang lain, yang bisa dilaksanakan sepanjang hayat. Supaya apa? Anak-anak nanti memiliki kebugaran jasmani yang baik, dan memiliki kemungkinan hidup ya yang lebih panjang. Kebahagiaan, kesehatan, yang pastinya meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara utuh. Nah, harapannya ini. Jadi nanti peserta didik kita ya sehat semuanya. Sampai tanpa kita suruh mereka sudah memiliki kesadaran. Nah, ini pengantar saja untuk modul 21. 21 itu nanti di modul 2 itu isinya ngajar semuanya. Pembelajaran itu ya. Kakak-kakak semuanya ngajar. Walaupun saya yakin setiap hari sudah ngajar. Setiap hari ngajar, oh iya. Nah, nanti dilakukan ini di modul 21, kakak-kakak semuanya nanti akan membuat pembelajaran. Ngajar seperti biasanya direkam, begitu ya. Pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini dimulai dengan Bapak Ibu semuanya melakukan praktik pembelajaran gerak dalam PJOK. Ya, pembelajaran gerak ya, tidak yang di dalam kelas. Itu
Tugasnya adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang dibutuhkan kecamatan. Kemudian mengajar di sekolah tempat Bapak Ibu semuanya berdasarkan perencanaan pembelajaran. Jadi, membuat RPP 1. Ya, RPP itu nanti diwujudkan di dalam pembelajaran. Ngajar gitu ya. Untuk satu pertemuan. RPP-nya satu pertemuan saja, nanti ngajar. Ini untuk kapan? Insya Allah nanti Oktober. Untuk masih ada waktu sampai 1 bulan ke depan. 22 kalau nggak salah ingat, nanti insya Allah ada di bawah penjelasannya. Jadi untuk pembelajaran ini, insya Allah semuanya saya yakin sudah ngajar setiap hari, wis aman lah ya. Bedanya hanya nanti direkam saja. Direkam, sebelum direkam pastikan membuat RPP-nya. RPP nanti RPP-nya dibuat sebagai pegangan untuk mengajar. Selanjutnya, lah ini aspek teknis yang perlu diperhatikan. Nanti saya kirim ke grup ya. Ini apa namanya? Nggak saya screenshot. Berikut ini aspek teknis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, praktikan kegiatan pembelajaran. Durasinya 30 menit, natural ya. Maksudnya natural itu ya kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu semuanya itu mengajar seperti biasanya. Ya seperti ngajar biasanya saja. Tetapi dibuat 30 menit saja. Supaya nanti nggak terlalu lama HP-nya buat ngerekam 2 jam jeblok kan gitu. 30 menit. 30 menit itu kalau resolusinya HD itu saya kemarin buat itu 6 GB. Di HP saya 6 GB itu 40 menit ya, 40 menit 6 GB. Nah, itu ngedit, ngerendering itu sampai itu ya, wanen ini. Terus di situ ada dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Jadi 30 menit itu tidak hanya intinya saja, tetapi sudah keseluruhan ya. 30 menit itu keseluruhan, inti, penutup, dan pendahuluan. Direkam, tidak usah diedit. Tidak usah diedit, maksudnya itu tidak potongan-potongan gitu ya. Kalau biasanya kan pendahuluan terus dipotong, tidak usah, natural, 30 menit langsung. Dan nanti kalau bisa apa namanya, angle-nya, terus saran saya tidak usah dipegang temannya, dipegang teman tremor gini yang lihat mual nanti, pusing. Ya, wah, mubeng-mubeng kameranya kan gitu ya. Taruh tripod aja, nanti langsung Bapak Ibu semuanya ngajar dah biasa gitu aja. Terus sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Ya. Kelas ini maksudnya bukan di dalam ruangan kelas ya, bukan di dalam ruangan kelas. Dimaksud di dalam kelas ini kelas pembelajarannya. Jadi yang dilaksanakan nanti tetap ngajar seperti biasa di luar. Gitu. Terus menggunakan penyangga kaki 3 itu tripod dengan sudut pandang yang tetap. Nah, atau meminta bantuan rekan sejawat. Kalau saya mending tripod, sudah fix itu aja. Kalau pakai rekan sejawat itu boleh lah, tetapi tetap pakai tripod. Kalau capek diletakkan biar nggak goyang-goyang. Ini nih yang lihat ini soalnya kejadian di beberapa teman-teman yang lalu itu juga gitu. Gedor gitu. Kemudian keseluruhan itu harus terlihat, yang terekam ya semuanya. Terus suara ini penting. Ada beberapa yang kemarin itu kejadian suaranya nggak masuk, gambarnya masuk, suaranya nggak masuk. Kalau saya sebenarnya kalau kakak-kakak atau bapak ibu pakai kabel wireless itu boleh, tetapi saya lebih prefer untuk Bapak Ibu semuanya menggunakan 2 device. Misalnya satu HP ini untuk di tripod, satu lagi untuk suaranya saja, atau yang satu pakai kamera, yang satu HP-nya untuk dipegang tangan aja, atau di mana diletakkan. Karena takutnya ini yang kejadian itu wireless-nya nggak nyambung. Kalau ini nanti benar-benar disiapkan, saya takutnya itu sudah ngajar selesai, videonya ada, suaranya nggak ada. Nah ini kan
sedih otomatis harus ngulang lagi. Nah ini untuk kalau saya yang saya lakukan, saya biasanya pakai dua device, satunya anteng gitu, satunya saya pegang. Saya pegang ini sebagai rekam suara. Jadi suaranya tetap jelas walaupun gambarnya jauh. Kalau gambarnya kita hanya memanfaatkan satu saja kamera, HP atau kamera itu suaranya bisa jadi terdengar dengan jelas. Nah ini sarannya nanti bisa saling kolaborasi sih. Kalau misalkan mau ada yang minta bantuan teman, misalnya sekolahnya berdekatan, Pak Wahyu kalau dan Pak Sehari misalnya, nanti gantian hari pertama di sekolahnya Pak Sehari dulu, yang ngerekam bantu Pak Wahyu, terus atau gantian nanti. Ini misalnya seperti itu bisa, atau sendiri minta bantuan teman yang ada di sekolah juga bisa. Terus yang ketiga mengunggah RPP-nya atau modul ajar dan link rekaman di LMS. Kalau saya sangat mengapresiasi kakak-kakak semuanya buat modul ajar yang sederhana tetapi itu dari buatan sendiri, ya. Karena kalau buat sendiri saya yakin walaupun sederhana itu berdasarkan pemikiran, berdasarkan dari analisis yang Bapak Ibu semua lakukan di sekolah. Kalau kita hanya sekedar ATM dari yang sudah di-share itu ya sama aja kan gitu. Bisa jadi itu tidak sesuai karena sebenarnya RPP itu yang baik yang baik itu yang membuat kita sendiri yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Yang sederhana saja, tidak usah terlalu banyak sampai 20 halaman gitu. Saya yakin nggak kebaca 20 halaman, wis wanita tawan aku. Ya, anak modul ajar 20 halaman, serah kewaca mau di-print itu. Yang penting 1, 2, 3, 4 halaman lah. Tapi kegiatan pembelajaran kita dan bisa menunjukkan aktivitas apa sih yang dilaksanakan di dalam pembelajaran. Kemudian batasnya lah ini. Untuk kita belum dua ya. Dua berkolaborasi. 22 Oktober masih ada waktu 1 bulan. Lanjut. Ini sudah jam 2:30. Waduh, cepet ya. Oke. Pemetaan dan harapan. Nah, ini langsung kita sampaikan aja, ini ngomongin saja. Mari kita buat pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita di dalam PJOK. Kita pakai kolom chat aja ya, biar cepet ya. Kalau pakai Figma, ini pengalaman yang lalu-lalu ini agak susah. Nah, ini silakan harapan yang ingin tuliskan silakan ini harusnya lewat Jamboard ya. Jamboard sudah diganti Figma namanya. Tadi saya sudah buat sih Jamboard, cuma kayaknya agak nanti menyita banyak waktu. Soalnya tadi kan kita di kolom chat. Kita pakai kolom chat aja. Apa harapan yang Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan? Ini dulu pertanyaan pertama dulu. Silakan ditulis di kolom chat. 1 menit cukup ini. Harapan yang ingin didapatkan selama PKG ini. Silakan menuliskan harapan. Oke, Kak Aditya Teguh. Harapan. Tuliskan harapan mengikuti program ini. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Ini kita selesainya nanti 20 menit lagi nih. Cepat juga ya. Nah, ini masih banyak.
Oke. Mendapatkan metode pembelajaran yang menarik. Oke. Mendapatkan ilmu serta metode pembelajaran. Harapan mendapatkan pengetahuan baru tentang pembelajaran di COK yang bermakna. Mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Sehari mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan pembelajaran yang bermakna. Oke. Selanjutnya. Pak Johan. Pak Wahyu. Harapannya menambah ilmu dan pengetahuan tentang pembelajaran PJOK yang bervariasi, menarik, dan menyenangkan. Gunung Ki mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan metode yang dapat diterapkan. Pak Johan mendapatkan pengetahuan strategi metode pembelajaran PJOK yang berkualitas. Selanjutnya Pak Ulil harapannya menambah pengetahuan cara metode pembelajaran. Ini kalau saya boleh menyimpulkan dari hampir semuanya ini mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, metode pembelajaran yang berkualitas. Cara bagaimana mengajarkan ini nanti pasti didapat. Ya, nanti untuk fokus di dalam pembelajarannya itu nanti di modul kedua. Di modul pertama nanti kita akan mengubah paradigma pembelajaran PJOK, kemudian nanti kita membahas isu-isu tantangan-tantangan yang ada di pembelajaran PJOK. Istilahnya kalau modul 1 itu membuka pemahaman secara pedagogisnya dulu. Oke, kita langsung lanjut saja. Sudah. Tidak bisa ya satu saja. Lanjut ke sudah ngantuk atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Sudah nampak ya? Sesuai Pak, belum apa tugas. Iya. Saya tepat waktu insya Allah. Ya. Jam 4 wasit Pak, soalnya Pak. Iya, saya jam 3 ngawasi pertandingan ini Pak. Iya. Ya, jadwal jam 3 itu ngawasi pertandingan. Makanya tadi agak molor itu sedih saya. Makanya udah nanti jam 3 itu ngawas Pemuda Cup itu. Oke, kita masuk di kesepakatan pembelajaran. Nah, ini monggo, kalau ini yang dari BPGP itu mengendakinya seperti ini ya. Di seluruh peserta didik itu peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi semuanya nanti silakan di dalam kegiatan kita 3 bulan ke depan itu semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat.
mengajukan pendapatnya. Berarti ketika ada yang berpendapat, kita yang lain bisa menerima, ya, menerima pendapat. Kemudian berpikir terbuka dan saling menghormati. Berpikir terbuka dan saling menghormati. Karena kita sangat yakin ya, setiap orang itu punya cara pandang yang berbeda, punya wawasan yang berbeda. Jadi kita harus bisa membuka diri, ya, menghormati perbedaan itu. Dengan perbedaan itu pastinya kita nanti mendapatkan masukan. Selanjutnya yang ketiga, jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Nah, ini harapannya nanti kakak-kakak yang tidak menyampaikan di mute. Ada yang mungkin nanti menyampaikan, yang lain bisa mute dari mute-nya. Nanti tidak bocor ya. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Berpartisipasi penuh ini maksudnya ya hadir. Penuh itu kalau dalam bahasa yang lebih keren itu mindfulness. Jadi keutuhannya. Keutuhannya itu ya jiwa raga. Tidak hanya sekedar ininya on gitu ya. Apa namanya? Tapi orangnya nggak ada. Tapi benar-benar ada, hadir, dan dari awal sampai selesai. Kalau jadinya ini yang agak mustahil ini ya, agak mustahil ya, tapi harapannya semoga bisa ya. Kamera selalu on. Ini harapannya dari BPJP itu, kamera selalu on. Tetapi ini saya kalau di PKG PJOK ini belum bisa menemukan 100% kamera on. Kalau di guru penggerak itu sudah 99% ya, kecuali memang ketika belakang atau itu baru nanti. Jadi kalau di PKG PJOK saya belum menemukan yang apa namanya, tapi semoga itu nanti bisa diusahakan. Oke, kita lanjut ke materi refleksi sebentar. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Ini yang azan di mana ya? Mohon. Yang azan di tempatnya Pak Setia Budi. Saya mute dulu. Okay. Saya share yang selanjutnya di yang dulu. Tadi saya share ada di grup ya, di WA. Nah, ini modul 1 tentang refleksi. 10 menit atau 5 menit nggak apa-apa lah ini. Kita tinggal 10 menitan ini, kalau jam saya 10 menit 11 menit ya. Insya Allah tepat waktu karena di sini langsung saya cabut ke GOR ini. Kakak-kakak semuanya di modul 11 ada 11 sampai 16. Setiap modul itu nanti ada refleksi namanya. Jadi ada refleksi. Refleksi ini kenapa sih kok harus refleksi ya? Refleksi ini untuk perubahan diri kita, untuk mengetahui posisi. Kita lanjut. Nah, sesi ini nanti peserta melakukan refleksi atas bagaimana mereka, ini Bapak Ibu semua, melakukan pembelajaran selama menjadi guru PJOK. Nah, merefleksikan diri selama menjadi guru. Nah, harapannya kedua, tujuannya nanti peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada murid. Nah, agendanya mengenal refleksi mengapa dan apa. Ini langsung di akhir nanti kakak-kakak semuanya menganalisis cerita. Jadi ada cerita nanti kakak-kakak semuanya menganalisis dan mengunggahnya di LMS. Di situ ada, di LMS ada. Nanti setelah ini kakak-kakak semuanya tidak usah ragu-ragu atau ewok-ewok untuk tanya di grup ya. Jadi di grup nanti kita bisa apa namanya, saling tanya, pokoknya tanyaan enggak apa-apa gitu. Yang penting minta contoh gitu. Contohnya apa? Contoh Japri aja, nanti ketahuan admin dimarahin. Selanjutnya, nah ini ada quotes dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin untuk hidup
hari ini dan harapan untuk hari esok. Maksudnya belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Mengapa penting? Ini penting bagi kita. Wale ini kata penting. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan? Ya. Sebagai seorang guru, ini tindakan kita ya, tindakan rutin yang kita lakukan itu satu mengabsen. Ya. Ini contohnya saja. Mengabsen, menyampaikan materi, membalikkan murid, menyuruh berdoa, terus menyuruh siswa mendemonstrasikan, menilai dan yang lain. Ini tindakan yang rutin kita laksanakan. Tindakan rutin sehari-hari yang sudah kita laksanakan. Selanjutnya refleksi perbaikan. Tindakan reflektif, contoh tindakan reflektif. Reflektif itu mengabsen dengan cara yang berbeda. Ini contoh yang saya lakukan saja, ini berbagi juga. Setiap hari saya mengajar itu saya selalu memanggil nama siswa lengkap di kelas satu persatu dan saya memberikan tugas contoh saya yang namanya saya panggil nanti menyebutkan salah satu atau satu saja aktivitas fisik yang dilakukan di rumah di hari ini dan tidak boleh sama. Jadi anak-anak juga nanti akan berpikir ini memicu anak untuk fokus di pembelajaran kita. Ya, anak-anak yang tadinya mungkin ngalamun blosor dan lain-lain ini saya absen dulu menyampaikan dan mereka berpikir mencari informasi, mencari apa ya kegiatannya. Jadi ini yang contoh saya lakukan. Besoknya lagi pertanyaannya beda lagi. Ya, beda lagi. Setiap saya absen menyebutkan apa misalnya yang ada kaitannya dengan materi misalkan atau menyampaikan salah satu silakan kalian menyebutkan nama atlet Indonesia di cabang apa sebenarnya. Misalnya di babang pamungkas sepak bola misalnya. Boleh, anak-anak kan pasti juga akan berpikir. Nah, ini memicu anak-anak berpikir. Ini contoh ya, contoh tindakan reflektif mengabsen dengan cara yang berbeda. Selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Yang biasanya kita biasa-biasa saja ya dengan bola, mungkin kita dengan materi yang lain, dengan alat peraga yang lain misalnya. Atau selanjutnya meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Misalnya ini dengan permainan, dengan angka, kita menyebutkan angka berapa gitu, anak-anak langsung berbaris dan yang lain. Terus memberikan kalimat instruksi dengan cara yang berbeda. Ini hanya contoh tindakan reflektif ya. Reflektif itu berarti kita membuat sebuah hal yang berbeda dengan apa yang sudah kita laksanakan secara rutin gitu. Kita rutin melaksanakan, oke lah kita ngajar. Tindakan reflektif kita adalah kita melaksanakan dengan supaya apa kita juga ada upaya untuk selalu berbenah diri. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Nah, fokus tujuannya, kemudian ada monitoring kembali. Kira-kira yang kita lakukan mengajar ini sudah pas belum sih gitu ya. Kalau di dalam pembelajaran itu ada catatan anekdot, kalau nggak salah itu di kurikulum Merdeka. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Jadi ini menggunakan bukti data. Datanya apa ya? Data dari pengamatan kita, observasi kita. Ya. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Kita harus memiliki pola pikir yang terbuka, tanggung jawab, dan juga welas asih. Selanjutnya yang kelima, melakukan tindakan berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Pedagogi ini cara kita mengajar kepada anak-anak. Dan didasarkan dari penelitian-penelitian ilmiah yang berkembang. Bukan berdasarkan jari ini ya. Tapi kita kalau misalkan mencari literatur yang memang yang ilmiah. Selanjutnya melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi, dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Minimal
kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu, itu mengajak teman-teman yang di MGMP-nya sendiri olahraga untuk kolaborasi, ngobrol. Sambil ngopi nggak apa-apa, sambil sebat misalnya. Ambil setelah ngajar siang itu kan di warung misalnya, sambil tapi tidak debat kusir, ya kita ngobrol minimal sedikit-sedikit lah cermat-cermat di pembelajaran. Ya tadi ngajarnya gimana ya? Nanti bisa kita punya apa ya? Bisa menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan, kita pelajari. Teman kita juga bisa nanti memberikan umpan balik. Gitu. Kemudian berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang dipelajari. Nah, nanti kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu di sini akan ada beberapa model-model pembelajaran yang bisa nanti diterapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ini adalah tugas Bapak Ibu selanjutnya, yaitu melakukan analisis cerita. Tidak dilaksanakan di sini, nanti silakan dilanjutkan secara mandiri di LMS. Ini ada cerita tentang Pak Raga ya. Sudah saya screenshot dan saya unggah saya upload kirim di grup. Nanti bisa di LMS ada. Ya, nanti bisa dibuka sendiri di LMS. Kemudian nanti tugasnya ini tidak usah panjang. Ya, silakan nanti dibaca. Kemudian ada pertanyaan. Ini menjawabnya nanti di LMS. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Bagaimana? Hubungan dengan praktik mengajar Bapak Ibu. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya, untuk mengerjakan refleksi ini, silakan tulis sejujur-jujurnya, tidak apa-apa. Iso-isone dibuat. Jadi meminimalisir copy paste ya. Saya lebih sangat menghargai kakak-kakak semuanya membuat sendiri. Isone buat tulis tangan di foto atau Canva misalnya pakai Canva atau PowerPoint atau tulisan tangan di Word atau tulisan tangan di foto misalnya atau tulis di Word di PDF kan silakan untuk modelnya nanti silakan untuk pembuatannya. Tapi kalau di ini insya Allah nanti kalau tidak salah ini diunggah di LMS juga. Apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, lah ini pertanyaan yang kedua, maka refleksi seperti apa yang akan Ibu Bapak lakukan ketika menjadi Pak Raga itu? Refleksinya apa? Ini ada cerita Pak Raga itu guru yang atletis dan olahraga itu ya atletis. Tapi menginjak 30 plus itu perutnya sudah maju. Kita membawa bola di depan. Nah, ini selanjutnya Pak Raga mengisi refleksi pengembangan kompetensi. Nah, sudah sampai ini Pak. Ini saya spill di itu dulu ya, di LMS-nya dulu. Saya bukakan di LMS di mana kira-kira sebentar. Ini tinggal 1 menit. Ya, sebentar. Oke, ini Pak Raga saya cek dulu ya. Refleksi ini pengembangan, ini elaborasi isi refleksi. Ini ada yang perlu Bapak Ibu isikan di sini. Ya, ini adalah di elaborasi isi pengenalan refleksi. Jadi hari ini kita sudah mulai bisa mengakses ini. Nanti tugas Bapak Ibu semuanya, nah ini ada pertanyaan, silakan dijawab di sini. Ya, nulisnya di caranya, klik di sini. Ya, nah klik di sini. Ini boleh tugasnya berupa apapun itu boleh. Entah itu PDF, link, foto, suara, dokumen, ini bebas. Atau yang paling sederhana ngetik di sini. Nomor 1 misalnya ini. Nomor 1. Nah, ini misalnya. Nah, ini langsung dikirim jawaban. Ini contoh saja. Ini contoh. Nah, ini untuk menjawab yang ini. Selanjutnya nanti bisa mengakses di ada 4 ini. Ada pertanyaan lagi, ini mengapa kita melakukan refleksi? Nah, selanjutnya
ada lagi, apa itu refleksi? Nah, ini yang sudah kita bahas hari ini, ada 7 karakteristik dan yang terakhir ini, nah, Pak Raga. Nah, ini di halaman keempat. Jadi, kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu, ada 4 halaman yang bisa diakses. Halaman pertama ini, ada pertanyaan pemantik ini. Halaman kedua, tentang kenapa harus refleksi. Nah, pertanyaan ketiga, di halaman ketiga, ini lebih ke tidak ada soal ini. Halaman keempat, berarti ada 3 halaman yang harus diisi. Nah, ini ada tugas-tugas yang harus kalau sudah selesai, nah, kita nanti lanjut ke framework dan model-model refleksi. Nanti kita setelah ini akan membahas tentang model refleksi. Model refleksi itu nanti kita, karena di setiap modul kita membuat refleksi, nanti ada beberapa model yang bisa digunakan di dalam refleksi. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi dulu, ditanyakan. Semoga tidak puas, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya mencari kepuasan di luar. Silakan, kalau ada yang ingin dikonfirmasi. Kalau tidak, kita nanti lanjut chat di WA supaya lebih mesra. Nanti kalau ada apa-apa yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saja, tidak usah ewah-ewah. Ini apakah ada tambahan? Pak Yusuf, halo, selamat siang Pak Yusuf. Ini sudah bergabung Pak Yusuf. Ini yang belum bergabung tadi Pak Yusuf sudah. Bu Supiah belum ya hari ini ya? Belum bergabung ya? Bu Supiah, Pak Winda, Pak Subhan ya? Pak Subhan kenal. Pak Aditya mau bertanya. Iya, Pak iya. Aditya mau bertanya tadi. Siap, monggo yang ingin bertanya silakan. Pak Aditya. Ngawur ini ngomong. Enggak, Pak. Ngawur ini. Kalau Pak Subhan ada yang kenal ya? Silakan Bu Sukarsih, nggih, monggo. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyun sewu badhe tanglet, Pak. Atuse tanggal 23 wonten nganu nggih. Pretest nggih, leres. Saya buka dulu di. Saya belum ada, kalau pretest itu biasanya nanti diinfokan oleh admin kelas, Bu. Saya buka LMS sebentar lagi ya. Saya cek lagi. Cek lagi. Dan perkenalan ngomongnya. Iya, kalau di jadwal saya itu perkenalan. Pak Yusuf mau perkenalan diri, Pak, itu. Oh, Pak Yusuf ya, silakan monggo. Ya. Nggih. Nggih, berarti salah nggih, Pak. Mboten nggih. Pak Yusuf perkenalan diri, Pak Yusuf kok tak kasih jajan Pak Yusuf. Kalau di sini Mas Agus sudah kenal. Mas Adi juga sudah kenal kan? di halaman ini coba saya share dulu. Di halaman ini coba nanti Bapak Ibu semua coba akses di sini. Kalau di jadwal saya itu enggak, di sini muncul nggih. Ini sudah pernah mengakses LMS ya? Sudah semua ya? Sudah. Di hari ini kita kan masuknya di paket modul 1 ini ya. Pertemuan materi orientasi dan di bawahnya ada refleksi. Nah, refleksi nanti coba diklik. Ini nanti diminta untuk mengisi kuesioner. Setahu saya itu tidak ada pretest. Setahu saya nggih. Diinfokan oleh admin. Mungkin hanya mengisi kuesioner ini di awal ini. Ini di saya tidak muncul kuesionernya. Coba nanti Nggih, Pak. Terima kasih infonya. Mungkin saya salah paham kemarin sebelum buka LMS kan mau dibuka setelah tanggal 23. Persepsi saya tanggal 23 kayak ada pretest. Pemahaman saya seperti itu. Ngapunten nggih. Iya, enggak apa-apa. Saya pun kadang lupa nek, enggak apa-apa diingatkan. Nek, ini di pendahuluan modul 1 ini ada
Ini kelihatan nggih, ada kuis ya berarti. Kita coba di modul 1 ini jumlah soalnya hanya 2 saja Bapak Ibu. Nah, hanya ini Bu, setahu saya hanya ini. Ini di modul 11. Ya, di modul 11 ini hanya ada ini saja. Pertanyaannya 2. Jadi sejauh mana pentingnya mata pelajaran kegiatan? Ini ada 2 pertanyaan ini. Nanti silahkan diakses nggih. Ini dan ini. Nggih, Pak. Terima kasih infonya. Nggih. Aksesnya di tadi. Kalau misalkan nanti ada pretest itu insya Allah admin selalu mengingatkan. Ya, terima kasih. Nggih, terima kasih Pak. Nggih. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi? Kita sesi utama foto dulu. Kita beri senyum yang paling lebar hari ini. Silakan on cam semuanya dulu. Enggak, Pak Arif senyum yang lebar, Pak Arif. Nah, ini nanti bisa untuk status PKG pertama lah gitu kan. Gus Yusuf. Oke. Wah, Mas Ulil selalu senyum. Aja ngono geges. Pak Ulil, gayanya gimana Pak Ulil? Kita kasih gaya. Kulo, Pak. Kulo ngeten mawon, Pak. Oh, ngeten. Terus ya, Pak. Oke, semuanya ikut gayanya Pak Ulil ya. Mas Arif, Pak Ulil. Oke, siap. Kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke. Saya tahan 1 jam, tahan dulu. Waduh, niki. Nanti kering Mas kalau ditahan 1 jam, Mas. Sekali lagi, siap. Kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Mas Hari senyum, Mas Hari. Oke. Alhamdulillah sesi pertama pertemuan kita sudah terlaksana dengan baik. Saya benar-benar berharap nanti semuanya bisa saling kolaborasi, saling mengingatkan satu sama yang lain. Terkait tadi, terima kasih Bu Sularsi sudah mengingatkan untuk pretest. Sebenarnya itu tidak pretest, hanya quiz sederhana, nanti bisa dibuka-buka untuk MS-nya. Hari ini bisa langsung nanti malam atau kapan bisa dicek. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Harapannya nanti kita bisa sama-sama konsisten. Yang susah itu konsisten untuk melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah nanti setelah kita selesai kegiatan akan mendapatkan manfaat kita dan untuk terima kasih untuk pertemuan hari ini. Hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami.